Saya dimarahin sama keluarga, terutama sama istri, gara-gara posting yang terakhir itu kan. Kamu sih posting begitu lagi gitu katanya. Dan sekarang akun saya dipegang istri beneran. Aduh, sedih saya. Jadi dikelola sama Mbak Mulan. Iya, jadi di ini. Padahal saya udah pengen posting lagi padahal. Oh, berarti dalam artian Pak De lebih selektif ya untuk memposting sesuatu? Saya bukan selektif. Mbak Mulan yang selektif. Kalau saya sih nggak pernah selektif. Berarti Mas Denny sekarang udah nggak megang akun Instagram atau gimana? Nggak megang saya sekarang Mbak Mulan. Saya mesti merayu nih malam ini. Berapa lama Pak De memberikan itu, ada nanti mungkin seminggu, sebulan gitu? Nggak tahu. Karena sebenarnya kan ya tergantung negosiasi nanti. Tapi emang sebelumnya. Tapi tadi saya sudah melakukan sebuah proteksi yang harusnya cukup canggih untuk tidak bisa diretas lagi. Gitu. Ada proteksi yang tidak pernah kita lakukan gitu. Korbannya sendiri itu domisilinya di mana, Pak Admin? Sulawesi. Ya, terakhir sih terdeteksi di sana ya. Tadi kalau boleh tahu responnya Mbak Mulan seperti apa sampai akhirnya dia mau ngambil alih akun Instagram Pak De? Bukan mengambil alih. Maksudnya dikelola sama. Saya kan gaptek nih. Nah, orang Meta sama memulihkan akunnya itu, mereaktivasi akunnya itu orang Meta bersama Mbak Mulan gitu loh. Jadi password supaya Mbak Mulan yang megang. Dijagain dulu lah sementara. Biar kondusif ya Pak De. Hah? Biar lebih kondusif kali ya. Iya. Mas Denny mungkin tadi kan udah koordinasi sama pihak Meta terkait yang ini nih, katanya ada sindikat segala macam. Iya. Tapi kalau yang kemarin itu Belum. artinya Saya cuma mass dapat report atau apa gitu? Saya juga belum. Bukan mass report itu pasti. Itu pasti bukan mass report. Mass report itu agak sulit untuk mereport. Mass report itu ya. Mass report, saya pernah kena mass report. Itu yang di take down kontennya. Itu bisa. Jadi nggak semua take down. Turut prihatin. Ya saya sama Mas Alvin mohon maaf dan turut prihatin pada mereka yang sudah menjadi korban ya. Kita sampaikan keprihatinan ya, karena ini kan tidak dikehendaki bersama ini. Ya. Tapi sebenarnya kan saya kan nggak pernah jualan ya di Instagram ya. Harusnya udah mulai ada kecurigaan ketika akun Ahmad Dhani jualan itu. Harusnya mulai curiga tuh. Berarti ini bukan akun Ahmad Dhani sebenarnya. Pak De, tadi kan disebut fisik, lebih dari phishing, terus lebih dari phishing. Ya, lebih dari phishing, terus pelaku sering juga kan melakukan hal residivis. Nah, ini residivis. Ada kecurigaan nggak sih Pak De, ini level lebih dari itu gitu? Ada kecurigaan kayak? Kalau saya mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk ngehack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Berarti kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ngehack akun saya? Kenapa saat-saat seperti ini gitu? Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, dihack dan lain-lain gitu. Jadi kita kan jadi curiga. Bisa dibilang aktor yang sama nggak sih ya dengan melenyapkan akun Pak De? Kayaknya sih sama. Kayaknya sih aktornya sama. Pak De, ini sebelumnya Mbak Mulan pernah marahin Pak De juga nggak sih sebelumnya kalau posting apapun? Nggak marahin sih, cuman ngasehatin aja gitu. Cuman saya kan nggak bisa nasihati. Tapi Mas Denny berarti sebelum akhirnya ke hack lagi nih, udah ada niatan buat posting yang lain lagi itu? Banyak. Pak De, mungkin sedikit ya, kan impact kemarin Pak De memposting case masa lalu, anak terbawa pada akhirnya jadi korban publik netizen. Kondisi sampai sendiri sontak IG-nya seperti apa? Ya saya sih selalu ngasih pengertian ya bahwa netizen itu kan macam-macam ya. Ada yang punya adab, ada yang nggak punya adab ya. Ada yang kelas pendidikannya baik, ada yang kelas pendidikannya jelek. Jadi harus dimaklumi kalau ada netizen yang memang pendidikannya rendah, adabnya kurang gitu. Atau jahat ya, karena ada yang jahat banget gitu. Ada yang jahat banget ya harus dimaklumi. Karena ya masyarakat ya memang seperti itu gitu.
nggak takut artinya pada netizen ini kelewat bablas untuk mengungkapkan sesuatu hal yang tidak perlu diketahui Safea, akhirnya di tag ke Safea sendiri. Ya itu sebenarnya apa ya harus dikasih pengertian Safianya gitu. Karena kita nggak bisa merubah masyarakat, kita nggak bisa membuat netizen menjadi pinter, kita tidak bisa membuat netizen menjadi punya adab, kita tidak bisa membuat netizen menjadi ber-IQ normal gitu. Ya, seperti kita tahu kan Indonesia kan ratingnya agak ke bawah soal IQ kan, jadi ya kita harus maklum gitu. Tapi setelah mungkin diberi pengertian seperti itu, Sama tim kuasa hukum mungkin sedikit dong, IG sudah baik namun pada akhirnya dihack ya Pak De. Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya dari jam 12 malam. Terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya gitu. Nah, nanti bagaimana nanti dijelaskan sama Bang Arvin. Yang jelas kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan dan kita sudah mengetahui identitas pelaku yaitu di Sulawesi dan memang ini adalah residivis. Memang residivis gitu, sudah melakukan berkali-kali dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu. Ini kan akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa di-hack sebenarnya. Kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin karena ini akun daripada pejabat negara, ya kan, anggota DPR kok bisa diretas kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini kepada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum gitu. Mungkin dari Bang Alvin sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah baik namun pada akhirnya dihack lagi gimana kerugiannya mungkin? Ya tentu ini sangat merugikan. Pertama beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Gitu. Ya, hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, jam 6 pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah ya, pokoknya indikasinya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan ya kan, sudah ada orang yang tertipu. Nah ini juga nanti kita akan selesaikan dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan pada kepolisian tindakan ilegal akses ini ya. Kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Salah satu WA saya ke Safia ya.
ya Safia kan sudah mau dewasa, jadi nasihat saya tentunya kenapa di WA, karena di WA ini diingat terus. Notice. Kalau ngomong verbal lupa. Ini kan tuh. Kamu tahu ayah barusan jumpa pers, ya kan? Ini yesterday, ya kan? Yesterday. Kamu tahu ayah barusan jumpa pers. Semua kebenaran untuk yang IQ-nya kelas di atas 90. Jadi kebenaran itu hanya untuk IQ di atas 90. Kamu nggak usah peduli sama yang dungu. What doesn't kill you make you stronger. Artinya Pak De. Tadi artinya dengan situasi demikian Safia lebih disiapkan mentalnya. Iya dong. What doesn't kill you make you stronger. Sesuatu yang tidak bisa membunuhmu membuatmu lebih kuat. Seperti kita tahu lah, sejak 20 tahun yang lalu kan karakter saya berusaha dibunuh terus kan, dan saya nggak mati-mati. Akhirnya menjadi saya lebih kuat gitu. Nah, sekarang kan era zaman digitalisasi ya Pak De. Artinya banyak merewind kejadian masa lampau di Bermunculan. sosmed sendiri yang akhirnya mungkin sedikit netizen yang mungkin tidak tahu kejadian aslinya, seolah-olah memberitakan mengetahui kejadian asli seperti apa sih Pak De, yang akhirnya Pak De terus dipojokkan. Ya pokoknya saya akan meneriakkan sesuatu fakta terus gitu. Sampai kapan Pak De? Nggak apa-apa, sampai kapan aja. Pak De, tadi kan total kerugian paling banyak ada yang 40 juta ya? Ada 40 juta transfer. Udah di total belum sih mungkin Bang Edwin? Belum tahu, kita belum dapat report. Belum, yang itu sementara yang menghubungi. Yang menghubungi yang 40 juta itu udah pakai lawyer udah. Menghubungi. Artinya baru satu orang yang menghubungi Iya. benar kerugian. Betul. Yang lainnya mungkin diketahuinya dari mana, belum ada. Belum. Makanya mungkin melalui Jupers ini kita sampaikan tadi, satu, permohonan keprihatinan ya, kalaupun kemudian berdampak karena akunnya diretas dan dilakukan penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kita akan melakukan proses hukum, karena ini juga harus menjadi pendidikan buat kita semua ini. Ini kok bisa akun yang jelas-jelas terverifikasi ya, milik pejabat negara lagi. Nah, pejabat negara lagi diretas begitu saja sangat mudah oleh orang. Ini kan bahaya ya. Di era digitalisasi seperti ini tentu kita harus lebih waspada dan memproteksi supaya hal sedemikian tidak terjadi lagi pada orang lain. Gitu. Artinya akan membuat laporan gitu ya? Pasti buat laporan. Rencananya kapan Pak De mungkin itu? Besok mungkin. Besok ya. Mabes apa Polda Bang? Kita lihat nanti ya, lihat bisa jadi di Mabes ya. Jadi nanti kita lihat besok. Sambil kemudian juga bukti tadi kita siapkan dan koordinasi dengan korban juga yang akan melaporkan. Saya sudah nanti akan mengajak korban ini juga, karena memang yang dilaporkannya akun Mas Dani ya, yang dilaporkan. Pada kerugian Pada yang dialami setelah akun ini dihacker, hack. Ya kerugiannya ya HP saya dipegang istri lagi akunnya, itu kerugiannya itu. Itu aja. Iya. Kalau untuk bisnis yang lain, ya itu ada lah, cuman nggak bisa belum dihitung lah. ada kalau respon El dulu seperti apa Pak De? Kasih tahu ini gimana? Penipuan juga? Belum tahu. Oh, belum tahu. Si Al masih nungguin istrinya di kamar. Mungkin mudah-mudahan hari ini lahir. Kalau mau dihitung kerugian material besar ya kan, tidak sangat merugikan, sangat merugikan. Pak De, tapi selama nggak ada Instagram ngomong apa lagi gitu? Bingung kan? Bingung. Atau ada mau bikin IG baru untuk? Enggak lah. Ini IG saya yang saya cintai kok. Pak De punya akun trade nggak sih Pak? Mungkin ke TikTok Nggak. Pak De? Ke TikTok kali Pak De? TikTok gak rajin saya. Trade nggak ada Pak De? Thread nggak ada. Berarti Nggak. Instagram paling nomor 1 ya Pak De ya? Iya. Sosmed ya? Berarti untuk sementara akan vakum dulu untuk keluar-keluarnya posting-postingnya. Ya tergantung negosiasi malam ini. Iya Pak De. Artinya kalau dari anak-anak ada yang menahan Mas Dani nggak sih setelah semua ini jadi gede lagi nih? Ya ada kan, cuman kan saya nggak bisa ditahan orangnya. Dari Al dulu. Dari Al ada, dari adik saya ada, dari istri. Yuk. Dah. Ya. Oke, terima kasih.